Ya, oke guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mereview ya guys ya, hasil dari RUPS Bank Syariah Indonesia atau Bank BSI dengan kode saham BRIS di tahun 2023 ini yang akan membagikan dividen ya. Kita akan melihat berapa sih besaran dividen yang akan dibagikan oleh BRIS. Jadi dilansir dari bisnis.com, pemegang saham PT Bank Syariah Indonesia atau BRIS menyetujui pembayaran dividen tahun 2023 sebesar 426,1 miliar atas kinerjanya di tahun lalu. Besaran laba yang ditetapkan sebagai dividen BRIS ini setara dengan 10% dari capaian tahun lalu yang sebesar 4,26 triliun. Jadi untuk besaran dividen payout ratio-nya itu 10% ya guys ya dari laba bersih di tahun lalu yang sebesar 4,26 triliun. Lalu Direktur Utama BSI Heri Gunardi menuturkan selain membagikan dividen, pemegang saham menetapkan laba perseroan sebesar 20% untuk cadangan wajib dan sisanya 70% untuk alokasi sebagai laba ditahan ya guys ya. Jadi total dari 10% tersebut ya di PR dari Bank BSI 10% ini ekuivalen ya dengan 9,24 rupiah per lembar sahamnya atau Rp924 per lotnya. Kalau misal kita bandingkan jumlah dividen yang akan dibagikan oleh BRIS ini lebih rendah ya, jauh lebih rendah daripada dividen yang sudah dibagikan oleh beberapa bank second liner seperti BJTM, BJBR, BNGA gitu guys ya. Kalau misal kita lihat jumlah dividen yang akan dibagikan oleh BRIS ini sangat kecil dan bahkan lebih kecil daripada bank second liner lainnya. Tapi apakah ada yang menarik ya guys ya dari capaian laba bersih di kuartal 1 2023 ya. Nanti kita akan lihat besaran EPS yang didapatkan oleh BRIS ini sebagai indikator laba bersih di kuartal 1 2023-nya. Kalau misalkan kita lihat jumlah dividen yang sekecil ini, saya rasa untuk saham BRIS tidak akan kena trap ya guys ya, tidak akan ada dividen trap atau mungkin hanya ada sedikit pelemahan tidak sampai ARB gitu guys ya, karena kan yang biasanya kita sebut dividen trap adalah ARB berjilid-jilid itu gitu. Jadi kalau misalkan dividennya kecil, saya rasa tidak akan ada dividen trap ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang mau masuk di saham REITs juga karena dividennya tidak terlalu besar ya, teman-teman bisa mempertimbangkan ya guys ya. Apakah teman-teman mau melakukan investasi di saham REITs untuk jangka panjang atau teman-teman mau melakukan swing trading saja ya. Kita akan lihat chartnya atau kita akan analisa juga secara teknikal. Untuk BRIS ya di hari ini, di penutupan hari ini sempat menyentuh level 1685 ya guys ya untuk hari ini tanggal 24 Mei 2023 ada kenaikan tipis 0,9%. Kalau misalnya kita lihat untuk candle hari ini pun candle hijaunya tidak sampai break di MA10 dan MA20-nya, dan kalau misalnya kita lihat volume transaksi perdagangan hari ini juga akumulasinya tidak terlalu tinggi ya guys ya. Berbeda dengan 2 hari ke belakang, di sini terlihat ada pelemahan dan saham BRIS juga melemah, tapi tidak sampai break di support 1680. Selama BRIS ini tidak turun di bawah support di 1680, saya rasa BRIS masih kuat ya guys ya untuk melanjutkan kenaikan. Karena kalau misalnya kita lihat di sini ada pelemahan sampai ke level 1500-an ya waktu ada isu ransomware atau waktu itu terkait dengan data BSI yang dicuri oleh hacker. Tapi saya rasa untuk mobile banking BSI ya, saya rasa hari ini masih apa ya? Sudah normal gitu ya, sudah bisa digunakan lagi dan sudah normal. Terlihat dari harga sahamnya juga yang berangsur-angsur pulih. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, untuk resisten awal ada di 1810 ya guys ya, buat teman-teman yang mau masuk di saham REITs bisa pertimbangkan lagi untuk buy on breakout MA10-nya ya guys ya di level 1600 1680 untuk hari ini sampai mungkin di level 1700-an. Nah, buat teman-teman yang menggunakan BSI Mobile atau Bank Syariah Mobile Banking, silahkan tuliskan di kolom komentar ya guys ya, apakah aplikasi mobile banking teman-teman sudah normal kembali, sudah bisa digunakan kembali atau belum ya. Karena saya pun bukan user dari BSI Mobile Banking gitu guys ya, saya menggunakan Bank BRI-nya gitu. Oke, jadi kalau misal kita lihat di sini masih agak sedikit jauh ya guys ya dengan titik resisten awal di 1810. Lalu kalau misalkan kita lihat risk and reward-nya ini lumayan cukup tinggi ya guys ya untuk upside-nya. Begitupun untuk resiko yang ada di saham BRIS. Tapi selama BRIS ini
secara fundamental masih bagus, saya rasa untuk turun lebih dalam pun akan sangat sulit ya guys ya. Kalau misalnya kita tunggu di harga bawahnya, untuk BRIS ini akan sangat sulit. Terlihat kemarin ya, ketika ada isu ransomware, ketika BRIS ini datanya dicuri oleh hacker, penurunannya ini menurut saya masih sangat minim ya guys ya, masih ke level 1535 dan tidak menyentuh area support di 1500. Jadi tidak turun di bawah 1500-an. Saya rasa untuk holder dari saham BRIS ini masih sangat yakin bahwa saham BRIS ini masih akan baik-baik saja untuk kedepannya dan masih akan lanjut naik ya guys ya. Jadi kita akan mengikuti kenaikan saham BRIS ini sampai ke area resistance 1810. Kalau misalkan masih kesulitan untuk tembus di atas 1810, kita akan melakukan take profit ya guys ya. Disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham maksud saya tetap menjadi tanggung jawab pribadi teman-teman ya guys ya, sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, kita akan lihat untuk upside-nya ya. Untuk BRIS ini pernah mencapai all time high ya. Pernah mencapai all time high dan ada resisten juga di 2770. Lalu kita tarik lebih jauh lagi, ada lagi resisten di 3870 guys ya. Jadi untuk upside dari BRIS ini masih sangat bagus, menurut saya masih sangat tinggi untuk potensi kenaikan harga saham BRIS. Jadi buat teman-teman yang mau masuk di saham BRIS bisa buy on breakout, moving average 10 dan MA 20-nya ya guys ya. Tapi silahkan analisa kembali. Siapa tahu besok masih ada pelemahan ya guys ya. Teman-teman masih bisa beli di harga yang lebih murah. Itu menurut saya akan lebih bagus lagi ya guys ya, untuk average yang teman-teman akan miliki nantinya. Oke guys, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang menggunakan BSI Syariah ya, silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Apakah mobile banking teman-teman aplikasinya sudah bisa digunakan kembali, sudah normal kembali atau belum? Lalu untuk dividen trap, untuk dividen yang menurut saya kecil ya guys ya, hanya 10% dari DPR-nya hanya 10% dari laba yang diperoleh, saya rasa sangat kecil ya guys ya. Dan untuk dividen trap pun saya rasa tidak akan terjadi. Minimal tidak ada ARB lah ya guys ya untuk dividen sekecil itu untuk saham BRIS ini. Jadi teman-teman masih menurut saya tidak perlu menjual saat kumdet nanti ya guys ya. Jadi teman-teman masih bisa ambil dividennya tanpa khawatir dengan adanya ARB. Jadi menurut saya memang untuk dividen yang kecil seperti itu tidak akan terjadi ARB ya. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana kelanjutan dari pergerakan harga saham BRIS ini. Lalu kita melihat di sini ya guys ya, saya sedang lihat perkembangan EPS dari BRIS ini. Untuk di kuartal 1 2023 ini ada kenaikan ya guys ya, secara year on year. Kalau misalkan kita lihat ada kenaikan dari EPS dari yang sebelumnya EPS 24 ya guys ya per lembar sahamnya. Ini ada kenaikan untuk kuartal 1 2023-nya menjadi EPS 32 guys. Jadi menurut saya untuk BRIS ini ya secara fundamental masih bagus. Dan kalau misalnya kita lihat dari historical dividend, BRIS ini baru 2 kali membagikan dividen ya. Pada 2018 lalu dan 2021. Ya, jadi untuk 2022 pun untuk tutup buku tahun 2022 akan dibagikan dividen ya, yang sudah tadi kita bahas. Meskipun dividennya kecil, tapi menurut saya ada keuntungannya tersendiri ya, yaitu harga sahamnya saya rasa tidak mungkin ARB lah ya untuk dividen sekecil ini, yang hanya Rp924 per lotnya atau Rp9,24 per lembar saham. Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys ya pembahasan kita kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi teman-teman sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.